Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini untuk bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah, hari ke-35. Kita ngopi dari Yohanes 19 ayat 30. Sesudah meminum anggur itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melakukannya. Judul renungan hari ini, Kemenangan Salib. Pada hari Jumat Agung kita mengingat penderitaan dan pengorbanan Yesus. Dan di salah satu momen terakhir Yesus mengucapkan kata-kata yang penuh kuasa, "Sudah selesai." Yesus telah menanggung pengkhianatan, tuduhan palsu, cambukan brutal, dan penderitaan penyaliban. Saat ia tergantung di kayu salib, menanggung beban dosa manusia, ia menggenapkan setiap nubuat dan menyelesaikan misi ilahi. Pada saat ia menyatakan, "Sudah selesai," pernyataan ini bukanlah bisikan kekalahan, tetapi seruan kemenangan. Kata-kata yang bergema sepanjang kekekalan, membawa harapan dan keselamatan. Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya untuk menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Yesus diutus dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Lukas 19 ayat 10. Kematiannya bukanlah suatu kecelakaan, melainkan suatu penggenapan rencana ilahi. Dari kitab Kejadian hingga kitab para nabi, Alkitab menunjuk kepada juru selamat yang akan datang. Setiap pengorbanan, setiap simbol, setiap bayangan digenapi dalam Kristus. Ia adalah domba yang menghapus dosa dunia. Dengan helaan napas terakhirnya, setiap nubuat dimeteraikan Allah. Kata selesai dalam bahasa Yunani adalah tetelestai, suatu istilah yang sering digunakan dalam perdagangan yang berarti dibayar lunas. Yesus sepenuhnya melunasi hutang dosa. Murka Allah dicurahkan dan keadilan Allah digenapi. Sekarang kita dapat diampuni, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena pekerjaannya yang telah selesai. Bayangkan seseorang yang terlilit hutang, tidak mampu membayar, kemudian seseorang turun tangan dan membayar semuanya, bukan sebagian. Pihak yang memberi hutang menyerahkan tanda terima yang diberi cap lunas. Itulah yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Hutang dosa yang tidak seorang pun dari kita dapat membayarnya telah dibayar lunas oleh darahnya. Saudaraku, pada masa Prapaskah ini, biarlah perkataan Yesus "sudah selesai" membawa kita ke dalam perenungan yang lebih dalam. Kita bisa yakin bahwa tidak ada yang perlu ditambahkan lagi pada karya Kristus. Kita bisa bersukacita dalam kebebasan dari rasa bersalah dan malu oleh karena dosa. Marilah kita menanggapi dengan menjalani hidup dalam ketaatan, memberitakan kasih Kristus, dan percaya pada kasih karunia-Nya. Kita adalah orang-orang yang dikasihi, diampuni, dan diterima karena Dia telah menyelesaikan misi ilahinya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah rela mati di kayu salib untuk umat manusia. Terima kasih karena Engkau telah berkata, sudah selesai, dan menyelesaikan pekerjaan keselamatan untuk kami. Bantulah kami untuk hidup dalam kebebasan dan sukacita oleh karena pekerjaan yang telah Engkau lakukan, dan Engkau telah menyelesaikannya. Ajari kami untuk percaya pada kasih karunia-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, dan berbagi kasih-Mu. Di masa prapaskah ini, kiranya hati kami tersentuh oleh besarnya pengorbanan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk menebus dosa kami. Dan ini merupakan kemenangan yang telah Engkau kerjakan. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin.